Shalom, damai di hati. Senang kita bisa jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga untuk edisi Kamis 27 November 2025. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini sebelum membaca merenungkan firman, mari berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan dan kesetiaan-Mu yang terus teralami dalam hidup kami. Engkau Allah yang memberi kami hidup tapi juga memberkati penghidupan kami. Sehingga kami boleh merasakan setiap kebaikan-Mu yang nyata dalam waktu-waktu hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri untuk kami nikmati. Maka kami butuh firman sebagai pengarah bagi langkah hidup kami yang menuntun kami kepada kehendak-Mu. Karena itu dimanapun kami berada menyaksikan tayangan ini, Roh Kudus kiranya melengkapi kami, menerangi hati pikiran kami supaya dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab untuk hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 26 dan ayat 27. Amsal pasal 31 ayat 26 dan 27 ditulis seperti ini. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah hikmat dan kerajinan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam melanjutkan gambaran tentang perempuan yang cakap, Amsal 31 menyoroti dua aspek penting yang melengkapi karakter produktivitasnya. Hikmat dalam berbicara dan kerajinan dalam mengurus rumah tangga. Dikatakan bahwa ia membuka mulutnya dengan hikmat dan pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Serta ia mengawasi segala kegiatan rumah tangganya dan tidak makan makanan kemalasan. Dua aspek ini, hikmat dan kerajinan, adalah kombinasi yang sempurna yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Hikmat tanpa kerajinan hanya menghasilkan teori yang tidak bermanfaat, sementara kerajinan tanpa hikmat dapat mengarah pada aktivitas yang melelahkan tanpa hasil yang bermakna. Hikmat dalam perkataan adalah kualitas yang sangat berharga namun semakin langka di zaman media sosial ini. Banyak orang berbicara tanpa berpikir, menyebarkan informasi tanpa verifikasi, dan mengkritik tanpa kasih. Namun perempuan cakap ini digambarkan membuka mulutnya dengan hikmat. Artinya setiap kata yang keluar dari mulutnya sudah dipertimbangkan dengan matang, mengandung kebenaran dan bermanfaat bagi pendengarnya. Lebih dari itu, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya, menunjukkan bahwa ia tidak hanya berbicara kebenaran, tetapi juga melakukannya dengan cara yang penuh kasih dan tidak menyakiti. Dalam kehidupan Kristen, hikmat dalam berbicara sangat penting karena lidah memiliki kuasa untuk membangun atau menghancurkan, untuk membawa berkat atau kutuk, untuk menyembuhkan atau melukai. Hikmat berbicara ini tidak datang secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari kehidupan yang penuh dengan firman Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika seorang mengisi hatinya dengan kebenaran Allah, maka dari kelimpahan hati itulah mulutnya berbicara. Pengajaran yang lemah lembut menunjukkan karakter yang telah dibentuk oleh kasih Kristus, tidak keras, tidak menghakimi, tetapi penuh belas kasihan dan pengertian. Inilah yang membedakan nasihat dari orang Kristen yang dewasa dengan kritikan dari orang-orang yang hanya ingin membenarkan diri sendiri. Kerajinan perempuan cakap terlihat dalam pengawasannya terhadap segala kegiatan rumah tangga. Ia tidak lalai atau ceroboh dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ia memperhatikan detail-detail kecil, memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik dan tidak menyia-nyiakan waktu atau sumber daya yang ada.
Frasa tidak makan makanan kemalasan menunjukkan bahwa ia tidak hidup dari hasil kerja orang lain atau mencari jalan pintas yang tidak etis, melainkan bekerja dengan tangannya sendiri dan menikmati hasil jerih payahnya. Dalam konteks rohani, kerajinan berarti kita tekun dalam doa, konsisten dalam membaca firman, setia dalam pelayanan, dan teliti dalam melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita memeriksa keseimbangan antara hikmat dan kerajinan dalam hidup kita. Apakah kata-kata kita mencerminkan hikmat atau kita berbicara sembarangan tanpa pertimbangan yang matang? Apakah kita memberikan nasihat dengan lemah lembut atau kita cenderung menghakimi dan keras dalam menegur? Di sisi lain, apakah kita rajin dalam menjalankan tanggung jawab kita atau kita masih makan makanan kemalasan dengan menunda-nunda pekerjaan dan mengandalkan orang lain? Keseimbangan antara hikmat dan kerajinan akan menghasilkan kehidupan yang sangat produktif, berpengaruh bagi sesama, dan berkenan kepada Allah. Ingatlah bahwa hikmat dan kerajinan adalah dua kualitas yang saling melengkapi dan memperkuat. Mintalah hikmat dari Allah setiap hari dan praktekkan hikmat tersebut melalui kerja keras yang konsisten. Biarlah hidup kita menjadi teladan yang menginspirasi orang lain, bukan hanya dalam perkataan yang bijaksana, tetapi juga dalam tindakan nyata yang rajin dan bertanggung jawab. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarlah apa yang telah kami dengarkan akan terus mengajar kami. Kami belajar dari bagaimana pengamsal menggambarkan perempuan yang cakap, yang berhikmat tapi juga rajin dalam kehidupan ini. Maka kami pun akan demikian. Kami akan berhikmat secara khusus dalam menyampaikan perkataan-perkataan kami yang membangun orang lain. Tapi juga kami akan mempraktekkan hidup yang rajin dalam segala aspek kehidupan kami sebagai respon iman atas kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Karena itu kami berdoa, Engkau kiranya terus memberkati siapapun kami yang menyaksikan tayangan ini, pribadi-pribadi kami, keluarga-keluarga kami. Kami mohon umur panjang, sehat, kuat akan menjadi bagian hidup kami. Di tengah usaha, kerja, pendidikan, perjuangan-perjuangan hidup kami, Engkau Tuhan berkenan buka-buka jalan, sehingga keberhasilan, kesuksesan boleh kami raih. Hidup kami menikmati damai dan sejahtera yang daripadamu. Apapun yang menjadi ucapan syukur kami, terimalah Bapa. Namun jika pun Engkau mendapati kami dalam rupa-rupa pergumulan, ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk menolong kami. Maka terpujilah Engkau Bapa, langkah-langkah hidup kami bawa dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Dengarlah seru sembahyang kami yang berdoa kepadamu Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian RHK untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.